Selamat siang. Sekarang jam 1.35 waktu Jerman. Sesuai janji waiters kemarin, akhirnya kita dapat nasi coy setelah 4 hari di sini. Dan nasinya dia ada sayur rapai kayak oseng-oseng jamur. Terus ini bentuknya kayak stick, tapi kayaknya ini cuma kornet ini ikan, sama di dalamnya ada kayak apa ini, polang, wortel gitu. Sebelum makan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dan lebih anehnya kita makan nasi dikasih fork sama knife. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mana ya? Kaliku kerja di kapal, ada yang sedih, ya ada yang seneng, kadang mereka merasakan jatuh cinta, atau minimal naksir sama cewek, nah cewek bule. Tahun 2019 kemarin sempat naksir bule Kroasia yang sebagai chief environmental atau environmental manager, berpangkat 3 balok, sedangkan saya nggak punya balok apa-apa. Karena aku bisa naksir dia karena sekitar bulan September tahun 2019 pagi-pagi jam 7 kan saya mau makan di Krumes, jalan lewat I-95. I-95 itu koridor besar yang buat lalu lalang cruise, juga buat lalu lalang troli untuk loading dan lain sebagainya. Nah, jam 7 itu kan dari kejauhan sekitar 20 meter kayak aku lihat cewek, belum pernah lihat, wah kayaknya ini cewek baru join. Aku lihat terus, aku lihatin dia pas jalan gini, dia cuma ngelirik aku, terus dia baru ketemu. Setelah itu kan aku dari jam mesti liatin, terus setelah ketemu aku liatin, walaupun dia pangkatnya 3, tapi aku nggak takut. Biasanya kan cowok-cowok lain sama yang berpangkat-pangkat lebih tinggi kan takut, malah killing ngeliatin cewek. Tapi aku nggak tahu itu sama si cewek. Nah, setelah beberapa hari melihat dia, suatu pagi karena aku juga mau istirahat, mau makan pagi, tiba-tiba nggak tahu dia kan dari lobby guest, lobby tamu. Aku ini kan lewat koridor untuk kru, tiba-tiba kan kita hampir tabrakan, kayak sinetron aja. Terus dia kaget senyum, terus dia bilang good morning. Otomatis kan aku kaget juga. Terus aku cuma juga bilang good morning aja sama dia. Setelah itu terus kebetulan ceweknya suka ngerokok di smoking area khususku. Ternyata yang naksir dia selain aku banyak, walaupun dia sebenarnya nggak begitu cantik, tapi seks appeal-nya kuat sekali. Oh iya, lupa, ini dikasih kayak acar mentimun sama tomat. Kembali lagi ke cerita, ternyata yang naksir aku tuh banyak, walaupun nggak cantik, normal lah, tapi seks appeal-nya kuat sekali. Kenapa aku tahu kalau ada banyak yang naksir dia? Setiap dia datang ke smoking area itu selalu aja cowok-cowok Indonesia bisik-bisik, cerita-cerita, ngomongin dia gini-gini, menghayalin dia. Nah, yang semakin aku tambah pede mau ngedekatin dia,
setelah kejadian gara-gara dia bilang good morning itu, setiap ketemu entah itu pagi, sore, siang, malam, dia tuh selalu bilang hai, hello, hai. Sebagai cowok normal digituin sama cewek yang kamu suka, ya antara bingung, antara seneng, terus karena sering dibilang hai gitu kan, aku kadang nggak berani deketin dia. Pas ngerokok ngobrol-ngobrol dikit lah, cuma sekitar 5 menit lah, karena kan dia sibuk. Habis biasanya dia tuh kalau ngerokok batang pergi, namanya orang shift. Nah, kebetulan yang bikin aku tambah bangga pada diriku, dia itu kalau ketemu kru khususnya Indonesia, dia tuh nggak pernah say hello, senyum. Terus soalnya aku lihat sendiri, dia setiap ketemu cowok-cowok Indonesia nggak pernah say hello, apalagi kru lain yang mungkin posisi atau jabatnya di bawah dia nggak pernah say hello. Yang saya tahu kok say hello kalau orang Indonesia cuma aku sendiri, padahal di kapal itu banyak sekali kru Indonesia, 100 orang lebih. Jiwa gede rasa makin menjadi, aku jadi bikin semakin menghayal tentang dia. Nah, terus setelah ngobrol-ngobrol kan aku udah tahu siapa namanya, nama lengkapnya. Nah, aku iseng-iseng buka IG dia, ternyata sesuai dengan namanya. Gua buka, hatiku lemes. Kenapa? Di IG-nya itu banyak foto-foto dia bersama apa ya, kira-kira sama anaknya. Ternyata dia udah beranak juga. Cewek pertama mungkin sekitar 10 tahun, anak pertama cewek. Anak kedua cowok 6 tahun, yang paling kecil mungkin sekitar berapa ya, sekitar 2 atau 3 tahun. Habis lihat IG dia, mas nggak bisa ngomong apa-apa. Terus ternyata aku naksir seorang wanita yang bersuami dan beranak. Sebenarnya aku nggak keberatan jika melakukan hubungan dengan seorang wanita, asal jangan wanita bersuami. Dia pemainnya janda nggak apa-apa, asal jangan wanita bersuami, karena sudah prinsip saya bahwa sebelum aku dulu masih SMA tuh, aku prinsip oke, semuanya aku punya istri janda nggak apa-apa, asal kaya, asalkan bukan merebut istri orang. Karena kalau di Jawa kepercayaan kita itu termasuk merusak pagar rayu, merusak kebaikan orang lain, yang nanti kamu akan dapat karmanya. Makanya itu setelah lihat IG dia aku lemes. Nah, aku naksir cewek atau wanita yang bersuami. Setelah itu ya aku tetap rasa suka aku sama dia tetap malah semakin bertambah. Karena kenapa setiap aku melihat dia, setiap ngobrol sama dia, apa kursi sejar itu dekat sekali, aku merasakan bahagia, nyaman sekali. Wanita yang membuat aku begitu nyaman cuma 2 orang. Yang pertama ya aku pernah ceritain, gebetanku yang bernama Ayu itu, sama dia nyaman banget, nggak pernah aku rasakan sebelumnya.
Ya tapi karena faktor prinsip itu aku nggak jadi ngejar dia, padahal kalau bisa mendapatkan dia kan bangga sekali kan, punya pacar atau pasangan seorang chief environmental manager. Apalagi gaji dia tiap bulan bisa $10.000, bisa dibayangkan $10.000 ya dirupain 140 juta. Gimana nggak bangga punya pasangan atau istri environmental manager. Tapi aku juga berharap pada Tuhan, kalaupun dia jodohku ya pertemukan lagi, karena gimana ya, selama hidupku ini wanita yang bikin happy dan bahagia dan nyaman ya cuma itu dia, si wanita bule sama si Ayu orang Suharjo. Ngomong-ngomong, jamurnya enak dan setelah beberapa hari makan tanpa nasi, sekarang makan nasi terasa nikmat sekali ya. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah telah memberikan makanan ini. Semoga makanan ini berkah bagi hidupku. Kembali ke cewek kurasi aja. Sungguh sayang sekali perjuanganku selama ini untuk mempunyai istri bule masih terganjal dengan keadaan. Semoga jika cewek itu, aku sih cuma berharap aja semoga dia bercerai sama ya, amin ya. Ngarep banget bisa jangan cerai, yang penting aku nggak ngerebut dia. Sesuai janji dan prinsip aku nggak suka merebut istri orang lain. Ya semoga cita-citaku segera terkabul, karena cita-citaku itu punya istri bule yang aku impikan sejak SD. Sejak gara-gara lihat apa ya, nonton film Baywatch, habis itu pengen banget punya istri bule. Semoga cepat dikabulkan, amin. Makanan kan sudah habis, mungkin cukup sekian telah mendengarkan keluh kesah saya, cerita yang agak unik ini, dan pesan saya untuk kalian yang muslim, selalu jaga sikap, jangan lupa sholat 5 waktu, kalau bisa sholat malam, kalau bisa puasa sunnah Senin Kamis. Jaga persatuan, jaga kesatuan, supaya NKRI tetap jaya dan Indonesia akan tetap eksis dan jaya sampai 1000 tahun lagi. Ini ya gara-gara makanannya habis. Cukup sekian cukup sekian, kita ketemu lagi di video saya berikutnya, oke? Enak. Untuk kalian para istri-istri pelaut di sana atau pacar-pacar para pelaut, selalu jaga hati, jaga diri, jaga kelaminmu, jangan kau umbar ke cowok-cowok lain. Kasihan tuh pelaut-pelaut di luar negeri kerja keras. Kalau kerja di kapal pesiar kayak saya kan agak enak. Coba bayangin kalau suamimu atau pacarmu kerja di kapal ikan, makan tiap hari katanya dikasih sama umpan makanan, kerja 20 jam. Kalau kita kan kerja di kapal besar cuma 10 jam. Pokoknya hati-hati buat kalian para wanita yang punya suami, jaga dirimu, jaga hatimu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.